Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 31 Kota Tangerang, Bapak Muhammad Sudarmawan SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu PKS SMP Negeri 31 Kota Tangerang. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 31 Kota Tangerang. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, terutama nikmat panjang umur dan nikmat sehat walafiat, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan diseminasi aksi nyata dari calon guru penggerak angkatan 11 SMP Negeri 31 Kota Tangerang. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya, termasuk kita selaku umatnya hingga yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun susunan acara pada hari ini, yang pertama pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta Mars Guru Penggerak. Selanjutnya sambutan kepala sekolah, dilanjutkan dengan acara inti, dan yang terakhir penutup doa. Marilah sama-sama kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya serta Mars Guru Penggerak. Hadirin dimohon untuk berdiri. Buatkan
berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak mengapa para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak mengapa para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah yang akan diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan kepada Ibu Erli Mawati Setianingsih SPD, dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Ibu Resana sebagai pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya marilah kita sampaikan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pada siang hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa hadir dalam ruangan ini untuk mengikuti kegiatan dari calon guru penggerak SMP Negeri 31 Kota Tangerang. Di sini ada 3 guru calon guru penggerak, yaitu Bapak Biner Saragi, Ibu Dewi Fatmawati, dan yang ketiga adalah Bapak Hendra. Semoga kedepannya banyak bermunculan dari rekan-rekan semuanya menjadi guru penggerak di SMP Negeri 31 Kota Tangerang, sehingga memberi kemajuan dan prestasi dan mampu menghamba kepada siswa SMP Negeri 31 Kota Tangerang seperti yang telah kita nyanyikan tadi, sesuai dengan prinsip guru penggerak, yaitu menghamba kepada siswanya. Selanjutnya, guru penggerak adalah sebuah program dari Kemendikbud yang membawa setidaknya angin segar, kemudian menciptakan guru-guru yang aktif, dinamis, serta membawa perubahan buat pendidikan di Indonesia, khususnya SMP Negeri 31 Kota Tangerang. Seperti kita ketahui bersama, sebelumnya pendidikan itu terpusat
kepada guru saja. Murid-muridnya setidaknya hanya bersifat pasif. Nah, dengan adanya guru penggerak menciptakan suatu kondisi yang berbeda dengan pendidikan yang sebelumnya, mampu memajukan pendidikan di Indonesia, khususnya SMP Negeri 31 Kota Tangerang. Seperti yang dinyanyikan juga, kreativitas dari guru. Kemudian kreativitas itu akan menularkan ya suatu budaya yang positif untuk warga sekolah, bukan hanya kepada siswanya, tetapi kepada guru-gurunya. Siswa akan menjadi pelajar profil Pancasila, misalnya disiplin, mandiri, ya, sehingga mereka akan mampu hidup di dalam masyarakat yang lebih baik lagi. Yang saya harapkan adalah teman-teman CGT selanjutnya menjadi pelopor penggerak roda bagi SMP Negeri 31 Kota Tangerang, sehingga gerakannya itu dinamis, aktif, ya, kreatif. Jadi Pak Winar, Bu Dewi, Pak Hendra ini menjadi teladan contoh bagi teman-teman yang lainnya. Tidak hanya teman-teman, tapi juga menghamba kepada siswanya, seperti prinsip dari Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita semuanya. Ingar sosong tulodo, imat lumangungkaso, tuturi handayani. Menjadi contoh, menjadi pendorong, yang menjadi pemimpin-pemimpin yang berada di depan, ya, yang mampu memajukan, kemudian memberi kreatif, kemudian menularkan, mengimbaskan ilmunya kepada rekan-rekan semuanya. Terima kasih Bapak Ibu guru semuanya yang telah hadir dalam ruangan ini. Kita doakan bersama, semoga teman-teman menjadi figur guru penggerak yang baik, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu acara inti diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru Calon Guru Penggerak Angkatan 11 SMP Negeri 31 Kota Tangerang. Akan memaparkan materi yaitu budaya positif. Di sini kita tugas kami adalah aksi nyata diseminasi SMP Negeri 31 Kota Tangerang yaitu budaya positif. Mohon izin tadi yang saya sampaikan bahwa kami bertiga mendapatkan tugas yaitu untuk pemaparan aksi nyata, yaitu terhadap saya sendiri Hendra, dengan saya Dewi Fatmawati dan Pak Winar Saragi. Yang pertama adalah budaya positif dari pendidikan guru penggerak angkatan 11. Materi hari ini adalah yaitu pembelajaran dengan paradigma baru, disiplin positif, motivasi perilaku atau hubungan dengan penghargaan, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, berikut dengan terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, ini materi yang kami akan paparkan hari ini. Makna budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Nah, ini adalah makna dari budaya positif. Budaya positif juga dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan gaya belajarnya dirinya sendiri untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini yang kita sudah ketahui bahwa kita sudah mengacu ke profil Pancasila.
Kecenderungan murid yang melakukan perubahan positif, mengontrol diri dan menguasai diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang termotivasi dari keinginan dari dalam diri sendiri atau intrinsik, bukan dari pihak luar atau ekstrinsi. Kita juga dibagi menjadi profil pelajar Pancasila itu beriman. Oke, berikutnya saya serahkan dengan CGP kami yaitu Pak Lino Saragi untuk meneruskan pemaparannya tentang keyakinan kelas. Itu dari saya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, demikian pemaparan dari Bapak Hendra SPDI. Sebelum kita masuk ke diseminasi keyakinan kelas yang akan disampaikan oleh Bapak Winer Saragi SPD, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Bapak Ibu guru, biar nggak ngantuk ya, kita joget-joget dulu sedikit. Mau nggak Pak Ben joget? Mau. Yang semangat. Tangan diputar-putar, bahu tangan diputar-putar. Ya pakai baju batik. Asik, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Oke, putar-putar. Tangan diputar-putar, meganglah bahu. Tangan diputar-putar. Ini lincah banget sih. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Asik. Berputar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah. Asik kan nih? Putar, diputar ke samping, diputar-putar, diputar ke kiri. Ayo lambaikan lagi tangannya. Ayo Pak Haji lihat Pak Ben itu. Biar semangat gak ngantuk jam-jam rawan. Diputar-putar, tangan diputar-putar. Bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, diputar goyang, digoyang. Astagfirullahaladzim. Oke, udah cukup ya. Halo, kita mulai pembelian, udah cukup ya breakingnya. Dilanjut pemaparan materi selanjutnya dari Pak Winer. Iya, gimana Bapak Ibu? Udah ceria? Udah ngantuknya masih ada nggak? Waduh, mantap. Ya, Bapak Ibu kita lanjutkan. Sekarang materi kita yang ketiga yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini bisa juga dirubah menjadi keyakinan sekolah. Nah, Bapak Ibu, materi kita yaitu tentang budaya positif. Budaya positif itu ada 6. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Itu tadi yang disampaikan oleh Bapak Hendra. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas yang akan kita bahas. Dan yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah restitusi, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah restitusi segitiga restitusi. Bapak Ibu,
Adapun maksud dan tujuan kami untuk mengumpulkan Bapak Ibu, kami ingin menyampaikan apa materi yang sudah kami terima dan akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Tujuannya adalah menganalisis pentingnya memiliki keyakinan sekolah atau kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Tujuan yang kedua adalah menjelaskan proses pembentukan dari peraturan-peraturan beralih menjadi keyakinan kelas. Yang ketiga adalah untuk berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan terbuka dalam menggali nilai-nilai yang dituju pada peraturan yang ada di sekolah kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu, di sini tujuannya adalah untuk membuat keyakinan kelas di sekolah kita. Apakah sekolah kita sudah membuat keyakinan kelas atau belum? Atau sekolah kita masih terbentuk peraturan saja, bukan keyakinan? Nah, di sini saya sebagai CGP menggugah hati para Bapak Ibu, terutama PKS, yang utama PKS kesiswaan. Apakah sekolah kita sudah menjalankan keyakinan atau sekolah kita masih menjalankan peraturan? Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa keyakinan kelas, Bapak Ibu? Bukan mengapa tidak peraturan kelas saja. Untuk menetapkan ini, kenapa harus suatu keyakinan kelas? Saya buat pertanyaan-pertanyaan berikut. Mengapa, ini pertanyaan umum ya Bapak Ibu ya, silahkan dijawab. Saya bacakan soal yang pertama. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau sepeda motor? Kenapa Bapak Ibu? Karena selamat. Yang kedua, supaya aman. Bu Wiwi? Mengurangi kecelakaan. Atau dari yang lain Bapak Ibu? Takut dirazia, ya bisa masuk akal. Karena nggak pakai helm dirazia, ya kan? Jadi biar nggak dirazia, takut dirazia berarti memakai helm. Nah, ada yang lain? Ya, Pak Reni, karena sudah dibiasakan. Ya, akhlak bisa karena biasa, karena dia biasa pakai helm. Kemana-mana pun setiap memegang kendaraan roda 2 memakai helm karena sudah kebiasaan. Nah, kita tampung jawaban itu. Sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua. Ini simpel ya Bapak, yang umum aja. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mengapa Bapak? Apalagi kaum hawa ini pasti biar glowing pakai masker dia, pakai krim. Ya, gimana Bu Aida? Menjaga kesehatan. Yang lain Bapak Ibu? Bu Ais supaya menjadi karakter. Yang lain? Ya Pak Beni? Hah? Passion. Iya. Ada. Passion itu memakai masker. Setelah selesai memakai masker, setelah selesai passion, cuci tangan. Bisa. Ya, ada yang lain Bapak Ibu?
Nah, semua jawaban itu benar. Nah, untuk membenarkan jawaban kita, mari kita lihat mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau bermotor. Jawabannya adalah karena keselamatan. Itu sudah keyakinan kan? Kalau kita pakai helm, pasti menjaga keselamatan kita, termasuk kepala, supaya tidak terbentur apabila terjadi kecelakaan. Nah, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker atau mencuci tangan setiap saat? Jawabannya adalah karena kesehatan. Ya, kita menjaga kesehatan. Selain menjaga kesehatan, kalau kita menjaga kesehatan, kalau kita sehat berarti kita selamat, kita hidup. Kalau kita sakit, ya jauh-jauhlah yang tidak diharapkan. Nah, dari jawaban itu Bapak Ibu, itu sudah masuk kepada keyakinan. Kenapa saya katakan masuk ke keyakinan? Karena nilai-nilai keselamatan atau kesehatan ini yang kita sebut itu adalah suatu keyakinan kita. Kalau kita tidak yakin bahwa ada keselamatan, kita tidak akan memakai helm. Kalau kita tidak yakin ada kesehatan, maka kita tidak pakai masker. Oleh karena itulah maka disebut ini keyakinan. Nah, disinilah akan muncul suatu keyakinan kelas atau suatu keyakinan sekolah. Nah, Bapak Ibu, suatu keyakinan atau budaya positif itu bermula pada peraturan kelas atau yang disebut dengan peraturan sekolah. Nah, pada umumnya peraturan itu banyak yang menggunakan kalimat-kalimat negatif. Sebagai contoh, jangan terlambat, jangan membuli temannya, jangan mendorong orang lain, jangan membuang sampah jangan membuang sampah sembarangan. Nah, kita sering menggunakan kata-kata jangan. Nah, oleh karena itu peraturan itu dirubah menjadi, semua peraturan yang dibuat itu dirubah menjadi suatu kesepakatan. Kesepakatan inilah yang bermakna ke positif. Tadi jangan buang sampah sembarangan dirubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Nah, dari keyakinan kelas menjadi kesepakatan. Nah, dari peraturan menjadi kesepakatan. Nah, dari kesepakatan menjadi keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas yang universal. Nah, nanti Bapak Ibu boleh membentuk suatu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Prosedurnya yaitu yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang disepakati di sekolah atau di kelas. Yang kedua, mencatat. Nanti Bapak Ibu sosialisasikan ke kelasnya atau ke guru siswanya. Kemudian yang setelah disosialisasikan, mencatat semua masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas atau sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur atau pembentukan keyakinan sekolah.
ganti kalimat dalam bentuk negatif menjadi bentuk positif, yaitu jangan menggunakan kata jangan atau dilarang, tidak boleh, karena itu bermuatan negatif. Yang keempat, setelah dicurahkan tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Apabila mungkin akan mendapat bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan, Bapak Ibu harus bisa membedakan peraturan dengan keyakinan. Maka ajak warga sekolah untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju. Yang kelima, setelah keyakinan sekolah dibuat, kita perlu meninjau kembali apakah keyakinan itu masih berupa peraturan atau sudah berupa keyakinan. Dan Bapak Ibu, keyakinan sekolah itu gak usah banyak-banyak, 3-7 aja, biar siswa tidak terlalu pusing menjalankannya. Yang keenam, setelah keyakinan sekolah selesai dibuat, maka warga kelas atau sekolah mempersilahkan meninjau ulang dan menyetujui dengan mendatangani. Kalau sudah ditinjau ulang dan sudah disepakati, Bapak Ibu sudah boleh menandatangani dan menetapkannya. Dan yang terakhir adalah keyakinan sekolah selanjutnya bisa dilekatkan di dinding atau di mading, atau di tempat yang sudah dilihat semua warga kelas atau warga sekolah. Nah, ini contohnya Bapak Ibu keyakinan kelas kalau kelas 1 SD. Ini untuk kelas 5. Dan untuk yang kelas 7 ini, dia sudah berupa hormat, menghormati, bekerja, dan yang terakhir diterima dan memiliki. Ini ya Bapak Ibu ya, hormat, bekerja. Ayo biar nggak ngantuk kita joget-joget lagi. Yo, Pak Ilmi silakan. Pak Ilmi mau mandu es breakingnya depan. Ayo Pak Ilmi boleh di depan biar lebih semangat. Saya juga punya teman yang hiperaktif ini ya. Ke samping burung yang terbang, ke depan kita berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Tangan diputar, lunggu-lunggu-lung, tangan digulung, melingkar di pagar pundak, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Berdoa lagi ya. Dari 1 tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, 5 berbunyi semua yang kencang bunyinya. 3 siap berdoa. Satu jari kiri ku gabung jadi 1, 2 jari panjang. 2 jari kiri ku gabung jadi 1, ku buat berikan, ku gabung jadi 1 menjadi tinggi. 4 jari kiri ku gabung jadi 1 menjadi 5 jari kiri jadi 1. Asik. Berdoa mau pulang atau belum mulai nih ya? Berdoa, ayo tepuk tangan dulu.
biar dilemesin nggak ngantuk. Kopinya udah diminum dulu. Selanjutnya coba gerai. Ya, boleh sambil diminum dulu, santai aja ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya sedikit memberikan sharing terhadap apa yang sudah saya dapatkan selama 2 bulan ini. Bukan bermaksud menggurui, bukan bermaksud apa ya, so pinter, tapi kita hanya ingin sharing untuk kemajuan sekolah kita. Siap menerima sharing dari saya? Iya, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, kalau banyak baiknya diambil, kalau tidak ada yang baik ya sudah, ya jangan diambil, oke? Nah, kita beralih ke slide pertama. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Hendra tentang budaya positif, kemudian oleh Pak Winner juga sudah disampaikan tentang keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi yang terakhir, yaitu tentang 5 posisi kontrol. Saya akan mendiseminasikan kepada rekan-rekan semua. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kita praktekkan di sekolah kita. Tadi udah ya breakingnya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada pertanyaan pemantik. Kalau saya pertanyaannya seputar kasus karena materinya berhubungan dengan masalah-masalah yang ada di sekolah, yaitu masalah-masalah siswa. Pertanyaan pemantiknya, saya punya kasus si Anto, nggak ada yang namanya Anto di sini ya? Ada, ya. Bukan bermaksud Pak Niko ya, oke. Si Anto, oke ya, lanjut. Si Anto sering, ini hanya perumpamaan ya. Si Anto sering datang terlambat sehingga tertinggal materi pelajarannya. Mungkin ini sering dialami oleh Bu Erli sebagai kesiswaan menghadapi anak-anak yang terlambat. Nah, coba kita renungkan, kita pikirkan bersama sebagai seorang pendidik, ketika kita menemui murid yang sering terlambat, kira-kira apa yang kita lakukan terhadap Anto? Apakah kita langsung, maaf ya, marah-marah, memilih biasalah ibu-ibu? Terus apa kita langsung menghukum kalau bapak-bapak? Silakan push up biasanya gitu. Coba kita merenung sebentar apa yang biasanya kita lakukan ketika kita menghadapi murid yang seperti ini. Oke, dari Pak Winner apa? Oh iya, dari Pak Benny dulu, boleh. Kalau saya tanyakan dulu alasannya. Saya tanyakan dulu alasannya kenapa terlambat. Ya, kenapa terlambat? Ini posisinya sudah sering ya, sering datang terlambat. Ya, mungkin yang pertama kan, pertama saya tanyain dulu. Kalau ditanya udah sering, mungkin kita, saya nggak ngasih punishment sih. Saya paling memberikan si Anto ini kita suruh apresiasi dalam bentuk seni. Oke, ya karena Jadi bukan hukuman. Ya, betul. Misalnya Anto ini belum bisa lari, kita suruh lari. Oke, boleh dari Pak Winner tadi apa? Ini kan berbeda pasti ya, dari setiap individu perlakuannya berbeda. Kalau Ya. dari Pak Winner bagaimana? Jadi kan si Anto sudah sering. Kalau sering itu berarti sudah berulang-ulang. Betul. Kan kita sudah memberikan nasihat, sudah memberikan wejangan. Nah, tapi karena dia sering, maka kita akan memberikan hukuman. Seperti itu. Oke, ya. Ada lagi dari yang lainnya? Oke, Bu Erli dari Ibu kesiswaan kita. Yo, ini ya. Dari Bu Erli, silakan Bu Erli. Ya, namanya sering. Sering itu kan sudah melalui beberapa tahap. Betul. Kalau menurut saya, sebagai generasi yang akan dipersiapkan untuk menghadapi sesuatu kehidupan terjun ke dalam masyarakat, itu tentunya kita tidak boleh lemah. Betul. Dari yang pertama, misalnya pertama yang saya terapkan di
disata aja ya. Ya. Jadi sesuai kenyataan, Ya. tidak berangan-angan. Yang pertama tentunya kita kalau awal satu kali itu terlambat, kita tanya kenapa alasan terlambat. Kemudian kita data, kita serahkan ke wali kelas juga ikut berperan. Terlambat kedua berarti kita melakukan pendalaman lebih, ditanyain kenapa kamu sering terlambat dan sebagainya. Kita buat perjanjian supaya kalau kita biarkan saja juga tidak mungkin. Karena kita ini mendidik anak yang masih labil, yang masih perlu didikan orang dewasa. Tentunya kita tidak seperti mendidik anak SMA yang ketika misalnya dia melakukan kesalahan cepat melihat dari saat ini kan anak SMP. Kemudian yang ketiga, kita libatkan orang tua, karena peran orang tua itu sangat penting. Kita nggak bisa dong gurunya yang bekerja keras sedangkan orang tua tidak tahu anaknya terlambat. Ya. Kalau menurut saya semuanya dilibatkan, baik wali kelas, anaknya sendiri, kesiswaan, gurunya dan orang tua itu harus dilibatkan sehingga anak ini nanti ke depannya akan menyadari bahwa dia itu saya siswa, saya harus mengikuti tuh aturan yang ada di sekolah. Oke. Terima kasih, tepuk tangannya buat Pak Beni, Pak Winner, dan Bu Erli ya. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Beni, oleh Pak Winner dan Bu Erli, semuanya memang mungkin akan kita lakukan ya, karena materi yang akan saya sampaikan di sini, tadi kita berhak ya mengambil tindakan yang tadi Pak Beni bilang. Pak Beni langsung, Pak Beni bertanya dulu, menginterogasi dulu, baru kemudian mungkin bukan punishment tapi memberikan edukasi yang sesuai dengan misalnya ya di bagian kesenian atau apa ya. Kalau tadi mungkin Pak Winner berpendapat karena ini sering sudah ditegur juga langsung memberikan hukuman ya. Nah tadi kalau Bu Erli lebih detail dan lebih lengkap ini ya. Kalau Bu Erli ada tahapan-tahapannya. Yang pertama mungkin diajak berdiskusi alasannya apa, kemudian setelah itu koordinasi dengan wali kelas, koordinasi juga dengan orang tua, baru mungkin nanti ada kesadaran tersendiri dari anak tersebut. Nah itu sah-sah saja Bapak Ibu guru. Karena apa? Ternyata kita sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol. Nah, sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan harus berpihak pada murid, pendidikan harus menghamba pada murid. Tentunya sikap yang kita ambil, sikap yang kita putuskan terhadap masalah-masalah yang terjadi pada siswa, jangan dilupakan ini ya. Kita harus berpihak pada murid, tidak harus semena-mena. Tadi sih di sini alhamdulillah tidak ada yang langsung menghukum. Pak Winner tadi mungkin sudah beberapa tahap baru dikasih punishment ringan saja. Nah kita harus ingat bahwa filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu berpihak pada murid dan menghamba pada murid. Tentunya kita harus sadar betul masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa dan tepat cara menanganinya ya, sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ini yang tadi saya sebutkan bahwa 5 posisi kontrol yang ada pada guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum ya, sebagai penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang terakhir yaitu sebagai manajer. Nah sekarang kita renungkan, ketika kita menghadapi permasalahan siswa, ketika kita menghadapi siswa-siswa yang memang tidak sesuai dengan keyakinan atau kesepakatan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Winner, kita berada di posisi mana Bapak Ibu? Ya, seperti kita ketahui bersama, lihat gambarnya, kalau di posisi penghukum itu tidak ada alasan. Misalnya ada siswa datang terlambat tanpa bertanya, kamu ini terlambat terus ya?
yuk coba putar lapangan. Tapi alhamdulillah kalau di SMP 31 sudah tidak ada seperti ini ya, sudah tidak ada yang langsung menghukum, dan kita memang harus menghindari posisi kontrol yang sebagai penghukum ya. Ini harus sangat kita hindari. Ini adalah posisi kontrol yang paling terakhir atau yang mohon maaf ya, yang paling jelek di sikap seorang pendidik. Kedua, pembuat merasa bersalah. Tanpa kita sadari kita pun sering seperti ini Bapak Ibu ya. Maklum karena memang posisi kita ya, mungkin di rumah udah capek dan sebagainya ya. Ketika menghadapi misalnya ada anak murid yang tidak mengerjakan PR, kita langsung tanpa menanyakan alasannya atau tidak membawa buku, kamu ini tidak membawa buku, lebih baik bukunya udah disimpan aja di perpustakaan, nggak usah dipinjemin. Nah itu kan akan membuat seorang anak merasa bersalah. Ini pun sebaiknya dihindari ya, ini pun sebaiknya dihindari. Memang kita seorang pendidik harus betul-betul mentreatment siswa kita, bukan berarti menghamba pada murid itu kita nurutin aja apa yang murid lakukan ya, bukan berarti seperti itu. Tapi kita harus lebih menuntun ke arah yang lebih positif. Apalagi siswa kita adalah siswa SMP yang masih peralihan dari siswa SD, yang butuh tuntunan lebih ekstra, lebih sering ya, itu untuk mentreatment siswa-siswa kita. Nah yang posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Kalau ini mungkin sering kita lakukan ya. Siswa SMP kadang sama gurunya, mungkin yang muda-muda nih ya, bisa jadi teman curhat, atau misalnya kalau memang ada masalah atau apa, kita lebih mentreatment murid kita sebagai teman ya. Nanti akan ada pernyataan-pernyataan yang harus kita terapkan ke siswa-siswa agar mereka merasa nyaman ketika mereka memiliki masalah atau ketika mereka mengalami masalah ya. Posisi yang keempat yaitu sebagai pemantau ya. Ini posisi yang hampir terbaik ya. Saya urutkan di sini. Penghukum adalah posisi yang paling terendah, kemudian pembuat merasa bersalah, dilanjutkan sebagai teman, dan yang keempat yaitu sebagai pemantau. Nah, di posisi sebagai pemantau ini sebaiknya ketika ada murid yang mengalami masalah, kita kalau pemantau ini kita kaitkan dulu dengan peraturan yang ada di sekolah atau tadi yang sudah Pak Winat sampaikan, dengan keyakinan atau kesepakatan yang sudah dibuat di sekolah. Lebih ditanya dulu masalahnya kenapa bisa seperti ini tidak sesuai dengan peraturan atau keyakinan yang sudah dibuat di sekolah, baru nanti memberikan sebaiknya seperti ini. Nah ini posisi sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir sebagai manajer. Bapak Ibu seperti kita ketahui bersama, kalau manajer di perusahaan seperti apa sikapnya? Tentunya bila ada masalah atau bila ada suatu permasalahan, tidak harus menjudge, tidak harus menilai peserta didiknya. Tadi seperti Pak Benny bilang, tidak harus menilai peserta didiknya pada fokus permasalahannya, akan tetapi lebih diarahkan dulu, diinterogasi terlebih dahulu masalahnya apa, kemudian diarahkan ke arah yang lebih positif atau yang lebih baik, hingga mereka bisa menyadari apa kesalahan mereka buat. Mungkin seperti itu. Ini 5 posisi kontrol yang harus kita sama-sama sadari. Dari 5 posisi kontrol ini, posisi sebagai manajer adalah posisi yang terbaik Bapak Ibu. Kalau bisa ya kita usahakan, kita sebagai pendidik, kita harus mempraktekkan posisi sebagai manajer ya. Dilanjutkan. Nah ini ada beberapa kasus ya. Yang kasus yang pertama, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara ya. Biasanya nih yang sering kita lakukan,
biasanya hormat pada bendera 1 jam. Ini adalah contoh posisi kontrol sebagai penghukum, ya. Ada tidak Bu Erli kalau di Tisaka seperti ini? Ketika anak mengalami permasalahan langsung diberi punishment seperti ini, ya, contohnya tadi. Mudah-mudahan di SMP 31 tidak ada seperti ini, dan kita usahakan kita harus menghindari posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, ini contoh kalimat-kalimatnya, ya. Berapa kali Bapak atau berapa kali Ibu harus beritahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak atau kamu selalu saja mengecewakan Ibu. Kadang kita terlontar ungkapan atau ekspresi seperti itu. Nah, ini merupakan posisi kontrol guru pembuat merasa bersalah, sehingga ketika kita melontarkan kata-kata ini, murid akan berpikir, oh iya, saya sudah melakukan kesalahan, saya tadi melakukan kesalahan sehingga Bapak Ibu kecewa terhadap saya. Nah, ini posisinya pembuat merasa bersalah. Yang selanjutnya yaitu posisi sebagai teman, ya. Ini yang bisa ini ada di posisi yang pertengahan, ya. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong Bapak atau tolong Ibu, ya, sekali ini sudah tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi. Nah, ini kalau kita bertindak seperti ini, kenapa Pak Hilmi? Kalau kita ketika menghadapi permasalahan anak, kemudian kita lebih ke kamu jangan seperti ini lagi ya nak, kenapa kamu melakukan ini? Nah, kita ini posisi kita sebagai teman Bapak Ibu, dan ini saya yakin ketika Bapak Ibu memposisikan guru dengan siswa itu sebagai teman, siswa pun akan merasa lebih nyaman, ya. Siswa pun akan merasa lebih nyaman. Kemudian selanjutnya yaitu ini contoh yang sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar sekolah, kamu tahu konsekuensinya, berarti ini berhubungan dengan keyakinan atau kesepakatan yang sudah dibuat. Setelah upacara, kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulang lagi. Bu Erli seperti ini tidak nih Bu Erli? Kalau ada yang tidak pakai atribut, ya. Ini kalau ini merupakan posisi sebagai pemantau. Jadi ketika kita berposisi sebagai pemantau, kita hubungkan kesalahan anak dengan keyakinan atau peraturan sekolah yang sudah kita sepakati. Baru kemudian kita memberi solusinya kepada anak tersebut. Nah, posisi seperti ini merupakan posisi sebagai pemantau. Jadi kalau pemantau itu lebih menyadarkan dulu terhadap keyakinan atau kesepakatan sekolah yang sudah kita buat atau kita sepakati. Yang selanjutnya yaitu posisi yang paling posisi yang paling ideal, posisi yang paling baik yang harus kita ambil. Ini posisi sebagai manajer, misalnya seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Jadi ditanya per item, ya, lebih ke interogasi tadi seperti Pak Ben ditanyakan, Pak Ben diungkapkan, ya. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalahmu? Jadi kita mengembalikan kepada anak, ya, mengembalikan kepada anak. Mereka harus bersikap seperti apa terhadap kesalahan yang mereka buat. Ini posisi yang paling ideal, yaitu posisi sebagai manajer. Jadi kita memang kita seorang pendidik harus memposisikan guru sebagai manajer. Ini yang paling ideal, ya. Kita buang kebiasaan, kita buang kebudayaan kita ketika ada anak bermasalah langsung diomelin atau langsung diberi hukuman, ya, atau langsung apalagi hukumannya secara fisik. Berusaha kita hindari, ya Bapak Ibu. Kita harus mempraktekkan posisi kontrol kita sebagai seorang manajer. Kira-kira siap nggak Bapak Ibu?
Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan ini. Ini tujuannya untuk apa? Agar siswa yang ada di SMP 31 merasa nyaman belajar di sekolah. Itu sih pada intinya. Kemudian selanjutnya saya akan berdiskusi dengan Bapak Ibu. Kira-kira tadi sudah kita bahas 5 posisi kontrol yang ada pada pendidik. Nah, kira-kira untuk yang pertanyaan nomor 1, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi kontrol sebagai apa? Pembuat merasa bersalah. Oke, ditahan dulu jawabannya ya. Boleh ditulis di sini. Boleh ditulis, ayo ditulis. Ya, ditulis dulu jawabannya. Siapa tahu ada yang punya pendapat yang berbeda. Ya, tulis dulu, nggak usah dikumpulin. Nanti kita cek saja apakah sudah sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan yang sudah kita buat. Tulis saja posisi kontrolnya ya. Apa tadi? Yang pertama ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Alhamdulillah udah nempel ke Pak Beni ya. Mudah-mudahan Pak Beni besok udah nempel ini ya, baru saja mudah-mudahan kita bisa praktekkan sama-sama ya Pak Ben ya. Biar tujuannya apa? Agar murid kita lebih nyaman belajar di sekolah. Iya betul Pak Winner. Kalau kita masih calon kayaknya Pak Beni udah langsung ini ya. Sudah ditulis. Coba kita lihat jawabannya betul apa salah ya. Bu Rena jawab apa Bu Rena? Bu Rena jawab apa? Pembuat merasa bersalah. Kayaknya jawabannya gampang ya. Coba kita cek. 1, 2, 3. Iya, betul sekali Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita menggunakan kata-kata seperti ini, kamu kenapa sih melakukan itu? Kamu kenapa sih terlambat terus? Ibu merasa kecewa sama kamu. Nah, ini secara tidak langsung kita sudah membuat apa ya? Pak Niko ya, guru BP ya. Psikologi anak merasa bersalah ya. Ini ada di posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian pertanyaan yang kedua, coba kira-kira apa ini? Boleh ditulis di post-it selanjutnya. Nggak usah dikumpulkan sebagai bahan ini aja ya, sebagai bahan sejauh mana Bapak Ibu sudah mengetahui tentang 5 posisi kontrol. Boleh bebas silakan. Iya, boleh ditulis Bapak Ibu. Nanti hasilnya kita bahas bersama ya. Boleh ditulis. Belum tahu Bu Aida sudah ditulis. Apa Bu Aida? Yo, jangan nyontek. No, kan berbeda-beda ya. Ada yang manajer, ada yang pemantau. Tapi kalau penghukum tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Sudah dijawab semua? Bu Iwi udah jawab belum? Jangan sampai belum jawab ya. Sudah jawab Bu Iwi? Oke. Siap ya? Siap. Tidak apa-apa ya. Kalau sudah ditulis jawabannya, coba kita lihat kira-kira ketika ada anak bermasalah nih ya, kamu udah terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya jika terlambat? Kalau konsekuensi berarti kembali kemana? Ke keyakinan atau peraturan atau kesepakatan yang sudah disepakati. Jawabannya adalah iya. Gampang dong. Siapa yang kalau manajer? Oke, nanti kita belajar bersama ya. Kita lebih mendalami bagaimana cara mentreatment siswa-siswa kita agar mereka merasa nyaman ketika membuat kesalahan ya.
dan mereka menyadari bahwa kesalahan yang mereka buat tidak baik dan bergerak atau mereka bisa bertindak ke arah yang lebih baik dan positif. Silakan tuangkan pendapat Bapak Ibu. Coba Miss yang tadi Miss. Yang soalnya. Kalau menurut saya, karena di sini kamu sudah terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya jika terlambat? Menurut saya milih pemantau. Kalau Pak Ben kan manajernya. Ketika anak itu sudah dalam posisi terlambat 15 menit, ini anak itu kan sudah mengerti tentang tata tertib yang diterapkan sebelumnya. Kita sudah ibaratnya sosialisasi dengan murid-murid sebelumnya ya, sebelum anak itu masuk. Berarti kan dia sudah tahu konsekuensinya jika terlambat itu melanggar tata tertib. Nah, di sini kenapa kok pemantau? Pemantau itu coba Miss yang sebelumnya Miss. Pemantau ya, pemantau. Nah, di situ jelas berarti dia kan sudah ibaratnya sudah menanggapi dari masalah yang telah dia lakukan. Kalau manajer, nah kalau manajer coba Miss manajer. Nah, kalau manajer itu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana ya kamu ini memperbaiki masalahmu? Berarti itu dikembalikan ke anak. Kalau konsekuensi, dalam bahasa Indonesia konsekuensi itu berarti ketika dia sudah tahu hal sebelumnya, dia melanggar, nah itu bentuk suatu konsekuensi. Kalau di dalam manajer ini kan, apakah kamu tahu salahmu Pak Ben? Ibaratnya Pak Beni siswa, Beni, apakah tahu kesalahanmu baru gitu kan? Kamu memperbaikinya gimana gitu kan? Jadi ini diserahkan ke anak tanpa melihat konsekuensi yang ada. Menurut saya itu saja. Terima kasih. Bapak tadi kalau pemantau benar apa kata Pak Beni, kita kan hanya melihat untuk mengarahkan. Tapi kalau seorang manajer berarti memberikan solusi, berarti anak jangan ditinggalkan, gitu kan? Mungkin tanggapan dari Bapak ini gitu. Kan balik. Nah, jadi nanti kita sama-sama karena ini juga mau punya diskusi, ya kan? Jadi ketika memang kami pun sebagai CGP, apakah ada salah penafsiran, kami juga mohon dengan setiap apa yang menjadi pertanyaan itu menjadi motivasi kami. Itu aja. Oke. Terima kasih Pak Hendra, Pak Beni, dan Bu Erwin. Mari kita lihat lagi Bapak Ibu. Oke, saya ulangi dari sini ya. Kita berpatokan atau kita berkunci, betul kata Pak Beni. Kalau kita hanya berkunci pada satu kalimat, memang tidak bisa menentukan itu posisi kontrolnya sebagai apa ya. Namun mohon maaf Pak Beni, seperti kita ketahui bersama, pemantau itu kita melihat dulu kesalahan anak yang sudah dibuat, kemudian kita mengkaitkannya dengan keyakinan dan peraturan yang sudah kita sepakati. Nah, untuk selanjutnya bisa kita arahkan, ataupun kalau memang sudah menjadi konsekuensi atau keyakinan atau kesepakatan yang sudah baku, pasti murid tersebut sudah mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Kalau di sini kasusnya beda dengan tadi yang terlambat 5 menit, ya. Beda dengan tadi yang terlambat 5 menit. Kalau di sini kasusnya tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Jadi konsekuensinya kalau memang tidak memakai atribut lengkap saat upacara, tentunya ada punishment tersendiri. Tapi guru tetap sebagai pemantau, kita harus mengarahkan
Ya mereka mungkin sudah diberikan punishment, misalnya suruh baca cerita di depan kelas ataupun barisannya dibedakan. Nah baru kemudian kita arahkan, mungkin mereka bertanya gimana nih biar saya menggunakan atributnya lengkap. Kita arahkan setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini posisinya sebagai pemantau. Dengan soal yang tadi kita lihat, kalau manajer ini lebih ke apa ya? Sikap seorang manajer itu harus bisa memposisikan yang si pembuat kesalahan itu menyadari, kemudian mengetahui kesalahannya, baru menemukan sendiri solusinya. Ya, itu posisi sebagai manajer ya. Untuk soal yang tadi, nah yang ini, kamu sudah terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya? Karena ini kembali ke keyakinan atau kesepakatan yang sudah disepakati oleh sekolah. Kalau terlambat 15 menit seperti apa? Dilanjutkan jika terlambat 15 menit konsekuensinya seperti apa? Nah ini posisinya yang saya dapatkan dari beberapa modul yang saya pelajari, ini posisinya sebagai pemantau ya. Jadi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini maknanya lebih mendalam, bukan hanya pada kalimat saja, tidak boleh ini, bukan hanya pada statement saja harus di sekolah harus ini, tapi keyakinan itu lebih ke pendalaman jiwa. Nantinya ada perubahan secara apa ya, emosional, perubahan secara apa ya, kalau dari dalam diri guru BP apa sih namanya, kesadaran, lebih ke kesadaran kalau untuk keyakinan. Jadi tetap di satu sekolah atau di satu organisasi tetap harus ada peraturan, tapi keyakinan yang kita buat atau kesepakatan yang kita buat harus seimbang dengan peraturan yang sudah dibuat juga. Jadi keyakinan ini bukan peraturan ya, tapi kesadaran dirinya terhadap peraturan yang sudah dibuat. Itu sih kalau yang saya pelajari di modul saya ya. Iya betul, kalau itu bisa juga ya kita pahami. Cuma tadi kita membahas peraturan sekolah kelas ya. Tadi yang sesinya Pak Ingat. Nah, di sana arahnya sudah, kalau saya tangkap itu sudah konversi ke keyakinan. Jadi dari peraturan maksudnya supaya siswa yakin. Betul. Yakin gue nggak boleh kayak gini, gue nggak boleh yakin. Timbulnya kesadaran diri. Baik, itu berarti kalau udah ke harapan kita ke keyakinan kelas, ini mestinya kembalikan ke peraturan lagi, ya kan? Tidak mengembalikan ke peraturan, tapi coba. anak membuat kesalahan yang tidak sesuai dengan peraturan. Iya kan, kembali lagi ke peraturan. Iya betul. Nah, okay. Berarti anak tidak punya keyakinan, dia tidak menyadari bahwa mereka berbuat salah tidak sesuai dengan peraturan yang dibuat sekolah. Saya paham. Memang sangat sulit menumbuhkan keyakinan pada anak, karena itu timbulnya dari diri sendiri. Bahkan ya bukan anak saja, kita pun sebagai guru peraturannya harus seperti ini, datang jam 6.20 misalnya. Itu kan udah peraturan tuh, kita nggak bisa ngejalaninnya, berarti keyakinannya belum ada di diri kita sendiri. Artinya apa? Kita belum menyadari atau kesadaran diri kita ini belum terbentuk, padahal sudah ada peraturan. Itu sih yang saya garis bawahi terhadap keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Iya, saya paham. Jadi mau diulang-ulang contohnya juga saya paham, sama aja. Iya. Tapi yang saya pertanyakan, cuma bahasa itu aja tadi. Peraturan lagi ada di sini. Yang kedua, kalimat, gaya bahasa kalimat itu, kalau saya tangkap nih, Miss Dewi lebih cenderung ke kata kunci konsekuensi. Betul, konsekuensi ini berarti anak sudah tahu peraturan yang sudah dibuat sekolah hingga menimbulkan keyakinan atau kesepakatan yang sudah, kan kalau kita, Nina peraturannya kamu tidak boleh datang terlambat, kamu harus menggunakan atribut lengkap, kamu harus ini, harus ini. Itu kan peraturan. Nah, bagaimana menimbulkan itu? Kita membangun dengan keyakinan. Ayo nak, mari kita sama-sama mematuhi peraturan. Nah, kalau sudah timbul dari diri anak sendiri, sudah timbul rasa tanggung jawabnya,
sudah timbul rasa kesadaran dirinya. Nah, berarti itu sudah masuk ke tingkat keyakinan dan kesepakatan gitu. Ya, itu dia yang Kalau keyakinan sih meluruskan sedikit ya. Kalau keyakinan lebih ke kesadaran pribadi. Ya, betul. Karena memang buat apa peraturan dibuat, tapi hanya sekedar dibuat, tidak menyadarkan warganya, tidak menyadarkan anggotanya untuk mematuhi peraturan tersebut. Iya, kalau peraturan saya kira semua pernah melanggar ya. Betul. Ya, dari siswa, guru, yang lainnya semua pasti pernah melanggar atau tidak tepat dengan Pak Beni, ya. Kalau yang tadi soal ini, karena saya melihatnya dari kata konsekuensinya, betul. Ini adalah posisi kontrol guru sebagai pemantau. Kebetulan saya pun mendapatkan materi dari pengajar praktik ataupun fasilitator. Ketika kita membuat satu pernyataan dan menghubungkannya dengan secara universal ya, dan menghubungkannya kesadaran tersebut dihubungkan dengan peraturan, dihubungkan dengan konsekuensi yang sudah dibuat, itu adalah posisi kontrol sebagai pemantau ya. Mungkin Pak Beni punya pendapat lain. Saya terima kasih ya. Saya apresiasi haknya dari kata kamu sudah tahu konsekuensinya, kayak tadi kembali ke peraturan atau keyakinan kelas. Ini posisinya sebagai pemantau. Gak usah berhenti sampai di situ Pak Ben. Kita kan lagi berdiskusi, berpendapat. Boleh nanti berpendapat lagi ya. Sementara dari ilmu yang saya dapatkan berpatokan pada konsekuensi, ini adalah posisinya sebagai pemantau ya. Oke, nanti kita bahas lagi. Mungkin saya juga kurang mendalami. Kita mulai aktifkan kompel. Ini bisa dibahas di kompel deh. Kalau ini kan untuk ini ya, jadi tidak berpanjang lebar di sini, tapi di kompel nanti ya. Itu yang Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, kira-kira posisi ini sebagai apa Bapak Ibu? Apa ini? Apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini kan mengembalikan semuanya ke siswa, ya, mengembalikan semua ke siswa tanpa mengaitkan dengan peraturan atau keyakinan yang sudah disepakati. Nah, jawabannya adalah apa, Polis? Manajer, ya betul sekali ya. Kemudian yang selanjutnya, ayolah, ini gampang banget ya. Ayolah, lakukan demi Bapak, lakukan demi Ibu. Kamu harus berubah lebih baik. Kira-kira posisi kontrolnya sebagai apa? Teman, ya betul sekali ya. Ini adalah posisi kontrol sebagai teman ya. Mungkin kita pun harus mentreatment anak-anak kita lebih ke sebagai teman, tapi memang posisi yang ideal yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Next yang selanjutnya nih, kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Sudah jelas ini posisinya sebagai penghukum, belum apa-apa misalnya nih nggak ngerjain PR. Saya nggak ngerjain PR. Yaudah kamu nggak usah dapat nilai. Tanpa ditanya dulu, kamu kenapa nggak ngerjain PR? Saya nggak tahu ya, ibunya sakit, dia nemenin ibunya sakit dan sebagainya ya. Nah, ini posisi kontrol yang seperti ini, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas, langsung menjudge ke anaknya langsung ya. Ini adalah posisi kontrol sebagai penghukum ya. Nah, bisa ditarik kesimpulan bahwa 5 posisi kontrol sering kita lakukan Bapak Ibu ya, sering kita lakukan. Namun idealnya kita harus menjadi posisi kontrol sebagai manajer, itu yang paling ideal. Kita harus menanyakan dulu, mengajak diskusi dulu, baru menyerahkan mereka bisa apa. Kita tidak bisa memaksakan kamu sebaiknya seperti ini, nggak bisa memaksakan. Apa yang bisa kamu lakukan untuk masalah yang kamu hadapi? Ya, mengembalikan semua ke anak-anak. Memang manusia berbeda kebutuhannya ya. Siapa tahu siswa yang satu dengan siswa yang lain memiliki latar belakang keluarga yang berbeda, kebutuhan treatmentnya juga berbeda. Selanjutnya yaitu kalau tadi sudah ada di 5 posisi kontrol,
Selanjutnya ada segitiga restitusi, ya, segitiga restitusi. Mohon maaf Bapak Ibu, sebelumnya adakah yang sudah mengetahui restitusi itu apa? Apa Boy? Oh belum, ya belum ya, sudah tahu Boy ya. Oke, kita simak nih. Kita harus bedakan. Jadi ada 3 yang harus Bapak Ibu ketahui. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Kalau hukuman biasanya secara tiba-tiba, tidak terencana. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemudian tidak dilibatkan, hanya bersifat satu arah. Kamu nggak akan dapat nilai. Udah kamu lari aja. Nah itu merupakan sebagai hukuman, ya, berupa hukuman fisik atau psikis, ya, baik dengan kata-kata ataupun fisik, ya. Ini yang dinamakan hukuman. Kedua, konsekuensi. Kalau konsekuensi tadi, ya, konsekuensi kembali ke peraturan yang sudah dibuat dan keyakinan yang sudah disepakati, ya, konsekuensi. Terencana atau disepakati, kemudian sesuai peraturan. Jadi tetap di satu organisasi atau di satu sekolah itu harus tetap dibuat peraturan. Namun untuk membangun keyakinan, untuk membangun kesadaran itu berpatokannya pada peraturan. Tinggal bagaimana cara kita menumbuhkan keyakinan tersebut pada peserta didik kita. Ya tadi dengan mentreatmentnya, mereka harus melakukan atau berperilaku sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid, ya. Ini yang konsekuensi. Makanya tadi posisinya sebagai pemantau. Yang ketiga yaitu restitusi. Jadi restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki masalah. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita proses dulu, ya. Kita nggak langsung ambil tindakan. Jadi kita wawancara dulu, kita tanyakan dulu. Nanti ada di tahapan-tahapannya. Nah, di proses restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ketika tadi kita sudah mengambil posisi kontrol sebagai manajer, kita bisa mempraktekannya di restitusi, ya. Nah ini ya, restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri, yang bertanggung jawab. Ketika murid ada yang mengalami atau yang membuat kesalahan, jadi kita tidak langsung menghukum atau tidak langsung menilainya salah, tetapi harus diajak berdialog dulu, harus diajak kalau kata BK namanya Pak Niko ya, konseling, ya, konseling terlebih dahulu. Nah ya, ini nanti ada di proses restitusi. Nah ini adalah tahapan proses restitusinya sendiri, ya Bapak Ibu. Ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, ya. Seperti apa menstabilkan identitas, nanti kita bahas selanjutnya. Yang kedua, salah ya ini, belum diedit. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Maaf Ibu, belum diedit saya. Ada 3 prosesnya, ya. Nah ini yang sudah dijabarkan. Yang pertama, menstabilkan identitas nih. Jadi ketika ada anak berbuat kesalahan atau melakukan kesalahan, kita tidak harus langsung memberikan punishment atau tidak langsung memberikan tagihan-tagihan, tapi kita harus memprosesnya secara restitusi. Langkah-langkahnya tadi ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di tahapan pertama, berdasarkan prinsip, kalau di menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi tidak apa-apa Bapak Ibu ketika ada anak yang melakukan kesalahan, tidak usah dimaki-maki, tidak usah diomeli secara mendalam hingga mendownkan pribadinya, ya kan Niko, ya. Itu sangat tidak boleh, ya, kalau di BK seperti itu, ya. Makanya kalau konseling diajak berdua lebih baik, ya, diajak ngobrol, nggak boleh juga dimaki-maki apalagi di depan orang lain. Itu sangat mengecilkan, ya.
hingga menjadi pribadi saya seperti ini. Jadi nanti timbulnya anak tidak percaya diri, tidak bisa bertanggung jawab ya. Nih ya, di proses menstabilkan identitas nanti kita biarin aja ya, dia berbuat kesalahan itu wajar, mengalir aja. Nanti ada di proses dialognya, saya punya contoh kasusnya nanti ya, saya buka. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna, kita beri pemahaman. Ya nak, kamu nggak apa-apa melakukan itu, manusia nggak ada yang sempurna, ibu juga pernah melakukan itu. Ini di proses menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini maksudnya kita apa ya, tidak membiarkan apa yang si anak perbuat itu salah, tapi hanya memberikan biar dia sadar dulu kesalahannya apa, terus mengkaitkannya dengan memang manusia tidak ada yang sempurna. Karena kita pun ibu juga pernah seperti itu. Nah itu di tahapan menstabilkan identitas ya. Atau bisa dengan kalimat ibu atau bapak tidak mau cari tahu siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini diproses menstabilkan identitas ya. Atau yang terakhir, kamu berhak merasa begitu ya. Jadi ada ini dulu, ada pengakuan dulu ke siswanya, biar mereka mau menyadari atau mengungkapkan kesalahan yang mereka buat, baru nanti kita pancing kembali ya. Kemudian yang kedua dari proses segitiga restitusi yaitu validasi tindakan yang salah. Setelah kita membiarkan, bukan membenarkan ya, maksudnya memvalidasi kesalahan yang mereka buat tidak apa-apa, divalidasi itu. Nah baru kemudian distabilkan, baru kemudian divalidasi ya, divalidasi tindakan mereka yang salah. Ini diambil berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Bisa dengan kalimat kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, atau misalnya padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, tapi ibu terima kasih kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Nah ini ada di proses validasi tindakan yang salah. Atau misalnya ini, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau bisa juga dengan kalimat, kalau kalimat itu bebas ya Bapak Ibu, karena bahasa itu sangat luas ya, tidak harus berpatokan. Saya hanya memberi contoh. Saya yakin Bapak Ibu sudah sangat pintar untuk membuat kalimat. Intinya di validasi tindakan yang salah ini, kita mengaitkan kenapa anak itu berbuat kesalahan ya, kita mengaitkan kenapa mereka melakukan itu, divalidasi hingga mereka mengakui apa sih kenapa saya berbuat kesalahan seperti ini. Dan di tahap selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan ya. Menanyakan keyakinan ini kembali kepada peraturan, karena keyakinan adalah tadi kesadaran dari diri sendiri. Nah untuk menanyakan keyakinan ini diambil berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Keyakinan berarti secara intrinsik dari dalam diri sendiri, bukan karena paksaan. Walaupun di awalnya memang sudah karena peraturan, tapi hingga termotivasi dalam diri sendiri. Saya tidak boleh seperti ini, menyadari ya, ini kesadaran yang berawal dari diri atau dari diri pribadinya sendiri ya. Apa keyakinan kelas yang sudah kita buat, nilai-nilai apa yang kita sepakati, ini hanya contoh kalimatnya saja. Nanti bisa Bapak Ibu kembangkan sendiri untuk kalimat-kalimatnya. Nah ini saya punya kasus ya, kebetulan kemarin sudah saya buat ya. Mei marah, Mei itu kemarin marah, maaf ya Bu Yuli ya. Kemarin marah Mei karena latihannya dilihat oleh temannya si Rehan, kebetulan kemarin ya, sampai mohon maaf si Mei itu gebrak meja. Nah sedangkan kesepakatan atau keyakinan yang sudah kita buat, kita harus saling menghormati ya, menghormati di kelas itu. Walaupun kesalahan orang itu pun sefatal apapun, kita tetap harus saling menghormati, karena apalagi di kelas itu ada seorang guru. Jadi harus berdasarkan tindakan itu harus harus diambil
oleh seorang guru. Kita tidak bisa membenarkan sikap anak yang menggebrak meja. Mungkin memang benar dia marah karena memang kesel atau kecewa karena tugasnya selalu dicontekin, tapi tetap kita harus memberikan arahan, jangan sampai berbuat seperti itu. Dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan ada apa ya? Ada tindakan fisik yang lebih fatal dari itu ya. Ini sudah saya ambil kemarin videonya, sudah saya keputar kayak ini video Mei ya. Kemarin sudah saya interogasi kenapa Mei berbuat seperti itu. Ibu dengar laporan dari ketua kelas, kamu bertengkar dengan Herman. Apa benar, Mei? Kenapa? Ya wajar lah kamu bertindak seperti itu. Nah ini ada di tahapan menstabilkan identitas. Itu juga kalau ada di posisi kamu, itu juga akan melakukan hal yang sama. Lalu apa yang akan kamu lakukan terhadap Rehan? Saya marah-marah sudah sampai Mungkin ini udah sering dilakukan sama Pak Niko sama Bu Raisa tak ya. Jadi apa tidak menjas anak di depan umum, harus dipanggil kayak gitu. Nah, ini ada di proses validasi tindakan yang salah. Ya wajar sih menurut itu, kamu wajar marah, kesal, tidak lewat, tugas-tugas kamu dicontek oleh Rehan. Nah, Rehan seperti itu menggunakan pengakuan yang buruk ya, tapi ini dibangga sama kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk dari misalnya melakukan atau nanti memukul Rehan atau adu secara fisik ya. Nah, sekarang coba kita pikirkan, apakah tindakan kamu marah, kesal sampai menggugurkan meja itu sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah Nah ini di tahap terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Kamu marah-marah, keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Kamu sudah tidak menghormati teman-teman ya. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak sih dilakukan di kelas? Penting ya. Baiklah, kalau memang kamu menurut kamu menghormati teman itu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan ketika kamu sedang marah? Saya jadi panik kok ini ya. Kadang saya jarang mengatakan ini, kadang saya memberi apa ya. Saya juga memberi solusi kasus kadang di depan di kelas gitu. Dan itu tidak tepat ya, harus diajak ngobrol. Jadi memang harus, alhamdulillah ketika saya sudah mempelajari tentang 5 posisi kontrol guru, pokoknya disiplin positif yang ada pada modul 1.4, saya memahami bahwa anak pun punya privacy tersendiri, bahwa anak pun punya apa ya, punya apa sih, ini pribadi gitu ya. Jadi nggak boleh di depan orang lain, apalagi di depan siswanya. Ya itu lebih ke proses ke ini sih, lebih ke proses tadi psikologi ya. Kalau Pak Niko sama Bu Raisa guru BK mungkin lebih memahami. Kalau saya kan baru belajar, jadi saya baru ngeh gitu ya. Ya Pak Winan. Ya, mungkin saya juga masih perlu banyak belajar lagi karena memang belajar psikologinya dulu kurang dimatengin ya gitu ya. Oke. Nah, mungkin itu tadi Bapak Ibu dari pemaparan materi dari saya tentang 5 posisi kontrol guru, terus kemudian tentang segitiga restitusi, dan tadi pun saya mohon maaf mengajak Bapak Ibu berdiskusi bukan untuk mencari
mencari siapa yang benar ya, bukan untuk mencari apa yang saya sampaikan itu seluruhnya betul ya, karena saya pun masih dalam tahap pembedahan modul ya Pak Winar dan Pak Indra ya. Mungkin nanti tadi ada beberapa yang tidak sepaham, bisa saya tanyakan kembali kepada fasilitator atau pengajar praktik di kelas saya. Nah, dari kegiatan hari ini kira-kira refleksinya untuk kita apa nih? Siapa yang bisa menyampaikan refleksi dari kegiatan diseminasi budaya positif hari ini? Yuk, boleh di perwakilan aja satu orang yang memberikan refleksi. Sore Bapak Ibu, saya ingin merefleksikan materi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Dewi tentang 5 posisi kontrol. Yang jelas apa yang disampaikan Bu Dewi saya jadi ingat dengan bimbingan dan konseling. Di situ tidak boleh menghukum siswa, kemudian kalau dengan siswa itu harus diajak ngobrol, diajak berbicara dulu. Kalau bisa siswa melakukan penyadaran terhadap dirinya sendiri dengan kemampuan, dengan kekuatannya sendiri, menyadari apa kesalahannya, kemudian dengan kemampuan dan pengetahuannya sendiri dia bisa mengekspresikan dan menemukan jalannya. Jadi kita seperti fasilitator seperti itu. Itu sih materinya menarik sekali Bu. Sekian dan terima kasih. Saya akan merefleksikan materi dari Pak Winar tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas yang tadi disampaikan oleh Bapak Winar Saragi. Materinya membuat saya sebagai kesiswaan bisa merenung sehingga memperbaiki diri, bisa membimbing siswa menuju ke arah yang lebih baik. Saya tertarik dengan kebutuhan dasar manusia. Ada penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, bertahan hidup, kesenangan, dan kebebasan. Di dalam sekolah memiliki beberapa siswa yang memang bermacam-macam karakternya. Karena mereka berasal dari berbeda-beda latar belakang keluarga, latar belakang sosial, dan memiliki tingkat kehidupan yang berbeda. Dari materi yang telah disampaikan oleh Pak Winar, ternyata anak itu membutuhkan kebutuhan dasar yang tidak mudah. Dan kita sebagai guru, pengajar, pembimbing mereka harus memenuhi secara maksimal kebutuhan hidup yang dibutuhkan oleh siswa tanpa memandang ras, tanpa memandang agama, tanpa memandang latar belakang keluarga. Kita perlakukan sama sehingga setiap siswa akan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Terima kasih Pak Winar telah menyampaikan materi yang sangat menarik, dan semoga materi ini membuat kita semuanya sebagai pengajar, sebagai guru menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang bisa mengayomi setiap siswa, menjadi tempat yang nyaman untuk siswa. Karena pada hakikatnya guru penggerak adalah menghamba kepada siswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya mendapatkan pembelajaran yang cukup luar biasa, itu tadi oleh Pak Hendra disampaikan mengenai budaya positif, ya, budaya positif. Terima kasih Pak Hendra ya. Jadi di sini saya mau merefleksi sedikit mengenai budaya positif. Tentunya budaya positif di sini karena kita seorang pendidik, berarti yang paling utama adalah di lingkungan sekolah itu sendiri. Nah, untuk budaya positif itu sendiri, yaitu mengenai nilai-nilai atau kebiasaan di sekolah yang dilakukan, yang tentunya harus berpihak kepada murid atau kepada peserta didik. Ya. Kita sebagai pendidik tentu harus mampu mendorong putra putri kita, peserta didik kita itu untuk bisa belajar dengan nyaman, dengan sehingga menimbulkan rasa kebahagiaan. Nah, untuk bisa belajar dengan nyaman, tentu harus tercipta lingkungan sekolah yang nyaman. Dan lingkungan yang nyaman tercipta itu dari karena adanya kebiasaan-kebiasaan kita yang positif. Nah, seperti halnya kebiasaan positif itu apa ya? Seperti misalnya masuk sesuai dengan yang dijadwalkan ya, seperti masuk tepat waktu atau tentu dengan menjalankan kedisiplinan, kemudian menerapkan senyum, sapa, ramah, itu yang disebut apa sih 5S ya di dalam ini. Apalagi kita untuk dapat menciptakan lingkungan yang ramah itu harus dilakukan oleh semua. Terutama tentu kita untuk menciptakan lingkungan yang nyaman sehingga anak-anak juga nyaman, itu harus dari gurunya dulu. Kita sebagai pendidik harus menjadi contoh atau teladan bagi peserta didik untuk dapat melakukan kebiasaan-kebiasaan yang positif. Sebelum kita mengajar, memotivasi anak kita untuk berbudaya positif, tentu harus terlebih dahulu gurunya. Kalau kita membudayakan anak untuk masuk ke secara disiplin tepat waktu, kita masuk jam 6.25 ya. Nah, kita juga gurunya seharusnya masuknya lebih awal, lebih dulu daripada muridnya. Apalagi tadi kan menerapkan 5S ya. Seharusnya kita di pintu gerbang itu menyambut akhir, ya. Jadi tidak harus menunggu jadwalkan piketnya. Kemudian budaya positif seperti menjaga kebersihan, menjaga kerapihan. Berarti harus dari gurunya sendiri ketika gurunya makan dan lain sebagainya. Berarti sampahnya itu seharusnya kan dibuang ke tempat yang sudah disediakan, sehingga anak-anak pun akan mencontoh dengan sendirinya. Tidak perlu kita harus begini begitu ke para peserta didik. Jadi kita harus memberikan contoh supaya muncul budaya positif itu dengan kesadaran sendiri. Karena apalagi untuk sekarang ya, untuk saat ini anak itu dengan ucapan saja kurang didengar, kurang diikuti, tetapi mereka lebih lihat kepada contohnya. Ya, jadi diharapkan untuk kita sebagai para pendidik supaya dapat menciptakan, memberikan contoh yang paling awal melakukan budaya-budaya atau kebiasaan-kebiasaan positif sehingga nanti akan timbul atau akan melahirkan lingkungan yang nyaman sehingga para peserta didik juga akan melakukan kebiasaan positif yang dicontohkan oleh guru.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para CGP, ini pesan kita ini bertiga, ditambah lagi Pak Apip dan guru yang lain. Kita kebetulan kan ini kompel belum aktif nih, jadi saya meminta ini karena CGP ini kan udah banyak dapat ilmu-ilmu yang seperti itu luar biasa kan. Nah itu diimbaskan kan? Jadi tidak menunggu saya kan mau CGP bagi sedikit ilmu yang saya, justru ilmu yang sedikit itu apabila dibagikan itu akan jadi nanti tolong ya untuk para CGP ini yang ilmunya sudah luar biasa ditularkan secara intensif, bukan insentifnya secara intensifnya. Semua dari Bapak Ibu semua, apalagi yang CGP gitu. Jadi kan ilmu-ilmu banyak yang ilmu-ilmu baru, ilmu-ilmu yang memang melebihi dari yang kita celatin CGP gitu ya. Ya, itu saja, nanti kita bahas lagi selanjutnya. Ya, pada Bapak Ibu berhasil sehingga mendapatkan yang lebih besar lagi. Kita doakan bersama. Dan untuk itu Bapak Ibu, kami sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sudah mendukung kami, sudah mau ikut berpartisipasi, terutama kami yang CGP bertiga di depan ini. Ibu berkenan mendengarkan apa yang telah kami sampaikan, apa yang kami pelajari kami sampaikan, dan kami berharap kiranya ke depan terjalin kolaborasi seperti ini lagi dan lebih untuk menghamba kepada siswa atau murid kita. Kami sangat berterima kasih, dan kedepannya kami sangat mohon untuk selalu tetap bekerjasama untuk memajukan siswa kita. Itu perkataan dari saya, mungkin ada tambahan dari Nominasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 11 oleh Ibu Dewi, Pak Wina, dan Pak Hendra yang telah menyampaikan materinya kepada kita semua. Semoga dapat bermanfaat bagi kita di SMP Negeri 31 Kota Tangerang. Acara selanjutnya yaitu penutup dan doa. Marilah sama-sama kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya atas nama pembawa acara mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu kita foto bersama. Karena tujuannya adalah untuk membudayakan budaya positif di lingkungan kelas. Itu yang paling yang ruang lingkupnya sangat kecil. Nanti kita budayakan kembali budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Kira-kira sebelum kita mulai pelajaran, kita buat dulu nih kesepakatan kelas biar nanti di kelas itu berjalan tertib dan nyaman. Apa saja kesepakatan kelas yang kita sepakati, kira-kira apa saja yang disebutkan? Apa? Kesepakatan kelas. Yang pertama apa? Oke, kelas harus dibiasakan dalam kondisi bersih. Oke, kelas yang bersih. Bagus. Terus apa lagi?
lagi? Yang berkaitan dengan sopan santun ya dalam kegiatan pembelajaran. Yang berkaitan dengan sopan santun dulu apa coba? Mengikuti pelajaran dengan tertib. Oke. Belajar dengan tertib.